Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Indum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas ya. Dan ini di belakang saya di playground. Jadi saya sedang berada di playground bersama si bocil. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang paspor ya. Paspor adalah dokumen perjalanan luar negeri kita, terutama yang mau mengadakan perjalanan ke luar negeri. Oke, jadi ada banyak kasus, ada banyak mbak-mbak yang nge-DM kayak gitu, bahwa mbak paspor itu sebenarnya siapa sih yang harus nyimpan kayak gitu. Oke, berdasarkan dari peraturan MOM, di sini kalian bisa lihat gitu, paspor adalah dokumen perjalanan kita ke luar negeri, khususnya kalau kita orang Indonesia, jadi dokumen resmi perjalanan kita ke luar negeri gitu ya. Nah, ini siapa sih yang berhak untuk membawa dokumen kita? Yang jelas dari peraturan MOM itu dijelaskan bahwa kita harus menyimpan dokumen pribadi kita masing-masing gitu. Ya, jadi kitalah yang harus menyimpan dokumen kita pribadi. Itu bukan milik orang lain, bukan milik majikan kalian, bukan milik siapa-siapa kecuali milik diri sendiri. Jadi kita harus menyimpannya. Nah, pertanyaannya begini, banyak sekali khususnya yang pemula-pemula kayak gitu, kenapa paspor disimpan oleh majikan gitu. Oke, di sini aku kan menjelaskan juga, jadi kalian ya 50-50 gitu loh ya. Untuk yang non pertama kali, otomatis kita belum mengetahui banyak banget tentang peraturan pemerintah ya gitu. Jadi di sini kalau paspornya disimpan oleh majikan, ya kita kan kesini mau bekerja gitu ya. Kita kan kesini mau bekerja niatnya, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah selama kita nggak membutuhkan paspor itu ya nggak apa-apa aja didiemin aja. Kecuali kalau kita benar-benar membutuhkan, misalnya kita mau off day ke Johor misalnya yang membutuhkan paspor gitu ya, misalnya aja ya kita boleh meminta. Namun masalahnya majikan itu tidak semua majikan memperbolehkan kita untuk jalan-jalan ke Johor Baru Malaysia misalnya tuh kayak gitu. Karena teman aku yang sudah lama di sini pun juga begitu, dia sudah lama, sudah ex kayak gitu, paspor juga masih disimpan oleh si majikan dan dia mau melakukan perjalanan jalan-jalan ke Johor Malaysia aja juga nggak dibolehin, katanya takut bla 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 dengan alasan yang banyak. Sebenarnya waktu itu adalah juga bagian dari hak kita gitu loh. Paspor itu adalah bagian hak kita. Kalau kita mau memberontak gitu, sebenarnya kita loh yang menang gitu loh. Jadi kalau memang kita tujuannya untuk bekerja ya nggak apa-apa lah ya gitu loh. Soalnya majikan juga takut ya. Jadi aku ada majikan helper kayak gitu ya. Karena banyak juga kasus majikan juga takut kalau paspornya itu disalahgunakan. Misalnya banyak kasus juga paspor itu nanti buat pinjam duit gitu ya. Dan juga nanti paspor dengan alasan nanti hilang atau bla 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 kayak gitu. Terus dengan alasan juga nanti dia bisa kabur seenaknya saja kayak gitu. Juga tuh di sini dari site helpernya, kita ngapain sih harus kabur gitu loh. Kalau memang niat kita bekerja di luar negeri, kita kan niatnya bekerja dan mencari uang, ngapain sih harus kabur kayak gitu. Dan toh kalau kita kabur berarti kan ada masalah dengan si majikannya atau dengan si, ya pokoknya dalam bekerja itu pasti ada masalah gitu loh. Kalau memang kita enak kerja di sini, kerja dengan majikan, ngapain toh harus kabur, kan kayak gitu ya logikanya gitu. Cuman otaknya pemikiran majikan dengan pemikiran kita itu beda jauh ya teman-teman, beda jauh ya. Soalnya kenapa? Ya begitulah pemikiran orang Cina dengan pemikiran orang Indonesia sebagai kita itu kan cuma kayak gini, kan cuma kayak gitu kan biasanya kita tuh.
Cuman mereka tuh nggak kayak gitu loh pemikirannya. Jadi sebenarnya paspor itu adalah kita yang menyimpannya sendiri. Kalau kamu mau berontak bisa sih, kalau kamu berani ya, gitu. Kalau kamu berani. Soalnya kejadian itu sama seperti yang aku alami. Yang aku alami dulu, paspor itu setiap kali aku mau keluar, misalnya ke Johor, aku tuh harus meminta kepada si majikan. Kan aku nggak enak juga tiap kali minta. Akhirnya aku nggak kasih sama mereka. Setelah aku nggak kasih sama mereka, dan mereka tanya, kemana paspormu, kenapa kamu nggak kasih ke aku, katanya kayak gitu. Lah itu kan punya aku ngomong dong kayak gitu, berontak lah intinya gitu. Kalau kalian mau berontak ya nggak masalah sih gitu, tapi itu resiko ditanggung sendiri ya, karena kenapa, itu antara nanti majikan sadar dan antara kamu ditransfer atau dipulangin kayak gitu. Soalnya aku juga diancam kayak gitu, ini paspor punya aku gitu, kamu mau paspor kamu atau kamu mau pilih pindah majikan, katanya kayak gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku, orang ini hak aku, terus terserah kamu, ini hak aku kirimlah surat dari MOM bahwa yang berhak menyimpan paspor adalah diri mereka sendiri. Siapa nama di paspor itu berarti dia yang menyimpan, bukan orang lain. Itu ada perjalanan hak kita, perjalanan di luar negeri kita, sepertinya nyawa kita di luar negeri kayak gitu. Ngapain sih harus disimpan orang lain, kan kayak gitu, itu adalah hak milik kita kayak gitu. Aku juga berontak kayak gitu ya teman-teman, aku berontak kayak gitu juga. Terus akhirnya kita debat banyak sekali, aku kirimkan itu yang dari MOM yang seperti ini gitu, aku kirimkan ke majikan, dan akhirnya di situ tertera siapa yang menyimpan barang milik orang lain tanpa seizin akan dipidana. Intinya tuh kayak gitulah, pokoknya itu kesalahan dan bisa dipenjara, intinya tuh kayak gitu loh. Jadi akhirnya mereka sadar dan akhirnya aku yang ngekip gitu lah. Jadi kalau kalian mau berontak, kalian harus berani tanggung resiko ya. Resikonya itu antara majikan kalian sadar atau antara kalian ditransfer atau dipulangkan gitu. Jadi harus berani tanggung resiko gitu. Kalau teman-teman ya, kalau kalian kerjanya sudah enak, terus kalian sudah nyaman, enggak ada masalah dengan majikan, enggak apa-apa lah ya, paspor disimpan oleh si majikan, enggak apa-apa lah gitu loh ya. Jadi ya kita 50-50 lah ya, kita juga numpang di rumah mereka kayak gitu. Yang penting mereka tidak yang penting kalau kita minjem, bukan minjem nih, minta gitu aja ya, minta, istilahnya kan minta bukan minjem, itu hak milik kita gitu loh. Kalau kita minta ya at least mereka itu kasih gitu loh ya teman-teman ya. Jadi itulah penjelasan dari saya, semoga kalian bisa mengerti sebenarnya paspor adalah hak milik kita dan disimpan oleh diri kita masing-masing. Namun kalau memang disimpan oleh majikan dan kalian kerja di rumah majikan itu merasa nyaman, ya nggak apa-apa lah ya gitu loh ya. Jadi kalian bisa mendecide hubungan kalian dengan majikan. Oke, semoga informasi atau sharing dari Inem ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.